Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan membedah terkait dengan website studi tafsir yang kebetulan digaungi oleh intelektual muda yang concern dalam kajian tafsir. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membedah terkait dengan website studitafsir.com. Kebetulan ini didirikan oleh sahabat saya. Beliau adalah Bapak Dr. Muammar Zain Qaddafi. Nah, ini kebetulan sahabat saya ketika saya masih studi di program Magister UIN Sunan Kalijaga. Setelah itu keduanya, baik saya maupun kawan saya itu mendapatkan beasiswa studi S3. Hanya saja nasib berbeda. Kalau saya hanya bisa melanjutkan studi S3 di dalam negeri, kalau beliau mampu melanjutkan studi di Freiburg University dalam concern study tafsir dan sejarah. Jadi tulisan-tulisannya dia akan berbicara terkait dengan kajian Quran dan juga kajian sejarah dalam penafsiran, bahkan sejarah Al-Quran itu sendiri. Oke, nah beliau kemudian punya inisiatif untuk melakukan kajian terhadap studi tafsir yang bercorak pada data-data empiris sekaligus menjembataninya untuk kalangan awam, di mana kalangan awam ini jarang sekali untuk mengakses data-data empiris itu sendiri, sehingga dibuatlah website yang berjudul studitafsir.com ya. Nah, di videonya dalam mengenalkan studi tafsir ini dia membuat semacam video untuk pengenalan. Nah, ini bisa disimak pengenalannya ya. Saya putarkan terlebih dahulu.
Oke, begitulah kira-kira sekilas gambaran yang diberikan oleh pendiri dari website studitafsir.com ini. Nah, website studitafsir.com ini sebenarnya masih dalam proses pengembangan. Hanya saja dalam perkembangannya ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, khususnya dalam materi-materi yang dipublish di dalam website itu. Hampir semuanya tulisan-tulisan ini merupakan review dari jurnal-jurnal internasional. Wacana-wacana yang dikembangkan justru wacana-wacana model historisitas tafsir itu sendiri. Bahkan terkadang penulisnya ini melakukan semacam dekonstruksi terhadap sejarah tafsir itu sendiri. Jadi apa yang dianggap sudah mapan dalam kesejarahan tafsir itu kemudian dikritik ulang dengan berbagai argumentasi dan berdasar data-data yang ia temukan. Nah, cara pengemasannya dalam website ini ya cukup menggunakan bahasa yang lebih populer, jadi tidak murni menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Nah, jadi masih menggunakan bahasa-bahasa populer. Kenapa? Karena dalam penggunaan bahasa populer ini akan lebih mudah diterima bagi masyarakat awam, masyarakat umum, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, maka sekalipun ini ditulis di Jerman, namun penggunaan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat tafsir orang awam di Indonesia, terus apakah At-Tabari benar-benar tokoh penting di masanya. Nah, ini sebenarnya ini menggunakan bahasa-bahasa yang sangat populer, mudah dicerna, diterima oleh masyarakat awam. Ya, ini tema-temanya. Ya, ini semuanya ada yang hasil review dari jurnal, ada yang review dari buku-buku kajian Quran. Saya kemarin sempat berbincang dengan pemiliknya, dia masih berharap agar ada pihak-pihak khususnya yang mengkaji tafsir Al-Quran maupun kesejarahan Al-Quran untuk terlibat dalam mengembangkan website ini. Syukur-syukur dia mau mengirimkan tulisannya, bahkan ikut serta mengelola pengembangan website ini. Jadi nanti kalian kalau ada yang concern
ya yang bersedia lah minimal untuk membantu ini bisa kontak ini ya, ini ada call for articles, atau langsung menghubungi Facebook ini ya, sementara pakai Facebook ini Muammar Zain Qaddafi. Nah, ini kebetulan sahabat saya yang kebetulan dia itu studi di Jerman. Oke. Nah, saya akan mengenalkan beberapa artikel yang sudah berhasil direview oleh Pak Muammar ini ya. Saya mengambil tokoh, misalkan ini dulu lah. Jadi dia juga menyoroti bagaimana studi tafsir di dunia digital. Ya, ini sejalan dengan materi atau mata kuliah kita semua, tafsir dan media. Nah, dalam tulisan ini itu dia mereview tulisannya Andre Ripin yang berjudul The Study of Tafsir in the 21 Century. 21 Century. Itek and their scholarly use. Nah, ini bukunya. Bukunya nanti bisa di-download ini ya, dicek. Ini di copy di Google Scholar. Misalkan Anda copy di sini ya. Nah, masukkan aja google.com. Kalau tidak ketemu nanti bisa pakai Skyhook. Aplikasi semacam website Skyhook untuk membuka blokir akses buku-buku PDF. Maaf, ini ternyata internetnya agak lola ya. Nah, sambil menunggu ya, ternyata malah nggak bisa dibuka ini. Oke, nanti kalau tidak bisa, nanti Anda bisa akses di Skyhook, tulisannya SCHI ski.hook, maaf, strap bukan dot, hook, Skyhook ini nanti masuk. Nah, skyhook.se. Nah, nanti Anda tinggal memasukkan di sini jurnal-jurnal maupun buku-buku yang kebetulan di password atau dikasih kunci oleh publishernya. Ya, nanti bisa di-download lewat situs ini. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi di situ itu sudah bagaikan surga surga perpustakaan. Di sana sumber-sumber bisa buka semuanya blokirnya ya. Makanya di sini tulisannya tuh remove all barriers in the way of science. Oke, kita kembali ke studitafsir.com. Tulisan ini menyoroti tulisannya Andre Ripin di mana dia itu mengatakan perkembangan tafsir ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari suhuf-suhuf yang kemudian digantikan menjadi semacam buku ya yang terkodifikasi secara rapi, bahkan saat ini era digital itu sudah model file ya, hanya sebatas misal kayak flash disk ya, kotaan yang semacam itu. Nah, menurut Andre Ripin ini perkembangan ini malah justru akan menjadi beban tersendiri. Kenapa? Karena kalau kita dituntut dalam pengkajian klasik, khususnya filologi, maka kita harus berusaha untuk mencari sumber asal, teks aslinya itu bagaimana. Nah, ketika teks asli itu sudah tergantikan dengan model digitalisasi naskah, terkadang titik koma atau harokatnya bahkan hurufnya itu menurut Andre Ripin itu sudah mulai bergeser, mulai berubah. Ada perubahan teks. Maka acap kali ketika Andre Ripin menyorot misalkan di Al-Maktabah Syamilah itu ada naskah yang berbeda dari teks aslinya. Nah, inilah yang menurut Andre Ripin ketika kita mau mengkaji kajian klasik ini mengalami problem tersendiri. Karena apa? Dengan adanya PDF dan software itu belum tentu mempermudah kita, akan tetapi malah justru bisa mengkaburkan data aslinya menurut Andre Ripin ya. Jadi menurutnya ada beberapa kesalahan, paling banyak itu adalah kesalahan minor, entah itu kalau dalam kajian Quran itu ada tasyif dan tahrif, kajian hadis pun ada ya tasyif dan tahrif.
Ada perubahan titik atau perubahan huruf itu acap kali sering terjadi. Nah, disinilah ini menjadi problem tersendiri dalam kajian eh, tafsir maupun kajian hadis di era digital, terutama menggunakan software-software itu. Jadi kalau kita mau mengkaji eh, kajian hadis maupun kajian tafsir secara teksnya, maka mau tidak mau kita tidak cukup untuk membuka file-file yang dalam format PDF yang sudah ditranskrip ulang ya, khususnya yang sudah ditranskrip ulang. Kalau yang hanya di-scan menjadi PDF semacam foto ya, itu bagian dari Ripin masih dianggap ya masih ada toleransi. Karena itu dia masih men-scan manuskrip aslinya. Akan tetapi kalau manuskripnya sudah ditranskrip ulang ke dalam bahasa-bahasa digital saat ini, itu sangat memungkinkan terjadi uh, pergeseran naskah atau tashif atau tahrif, perubahan huruf maupun perubahan harokat. Nah ini, jadi ini yang pernah dialami oleh Andre Ripin di sini. Jadi kalau Anda mau mengkaji terkait dengan kajian-kajian era digital ya, kajian-kajian tafsir digital maupun apa, menurut Andre Ripin harus tetap merujuk pada kitab aslinya. Nah, ini, kalau Andre Ripin semacam itu. Nah, ini tulisannya. Jadi nanti Anda bisa baca lanjut ini di tulisan ini. Ya. Nah, tulisan ini dikenalkan oleh Pak Muammar Zain Gaddafi ini dari pembacaannya menggunakan ini. Nah, di samping dia mengulas, memberikan kritik ya terhadap tulisan yang direview tadi, dia juga memberikan referensi sumbernya ini. Nah, nanti kalian bisa download di sini. Oke, ini dalam sorotan beliau ketika mengkaji tafsir di era digital. Oke, saya coba satu lagi naskah ya, misalkan. Nah, ini judulnya Apakah At-Tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijriah ini benar-benar tokoh penting di masanya. Nah, ini dia review dari tulisannya Saleh. Nah, tulisannya Saleh. Nah, ini langsung dikasih linknya ini. Tinggal klik download. Nah, sambil menunggu ini ya. Judul aslinya itu Rereading At-Tabari Tarauh Al-Maturidi. New Light on the 3rd Century Hijri. Nah, ini bisa di-download ya di archive ini. Nah, ini tinggal diklik aja downloadnya. Misalkan ini ya, saya klik ya. Klik. Nah, dia langsung muncul downloadannya seperti ini. Ini teks aslinya. Nah, ini kajian sejarah terkait dengan tafsir At-Tabari versus Al-Maturidi. Karena kebetulan keduanya ini hidup dalam masa yang hampir bersamaan. Oke, bagaimana ulasan menurut Pak Muammar ini? Nah, begini. Jadi dia itu menyoroti tulisannya salah ya. Soleh bukan salah. Salah. Soleh. Soleh ini melihat bahwa kitab Jamul Bayan ini sangat mempengaruhi tafsirnya Al-Maturidi. Awalnya begitu. Namun kenyataannya meskipun kedua orang ini hidup hampir bersamaan, tafsir Al-Maturidi ini justru tenggelam, nggak tahu entah kemana tafsirnya ini. Nah, jadi tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Meskipun demikian, si Saleh ini dia menemukan manuskrip karyanya Al-Maturidi itu tadi. Nah, kemudian dia mencoba untuk membandingkan dengan tafsirnya At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan. Bahkan tafsir Jami'ul Bayan ini sampai saat ini itu sering kali dielu-elukan oleh masyarakat. Tidak hanya dari kalangan akademisi, tapi juga dari kalangan teologian atau para kiai, ustadz atau apalah. Sering dirujuk kitab Jami'ul Bayan ini karya At-Tabari. Kenapa kok semuanya itu merujuk pada tafsir Jami'ul Bayan?
Karena tafsir Al-Jami'ul Bayan ini dianggap sebagai tafsir yang representatif karena tafsirnya itu menggunakan model berriwayah. Dia mengutip hadis-hadis beserta sanad-sanadnya untuk melakukan atau memberikan tafsir dalam tafsirnya itu sendiri. Nah, tapi ada catatan dari Saleh ini. Apa catatannya? Kalau kita baca Tabari ini, ya, itu justru memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan aliran teologinya. Aliran yang diikutinya adalah aliran Sunni. Namun ketika kita berbicara kalangan Sunni kala itu, penafsir-penafsir Sunni tidak hanya At-Tabari yang hidup pada masa itu. Ternyata ada Al-Maturidi yang diklaim oleh kelompok Sunni sebagai madhab dari kelompok Sunni itu sendiri, ya, pendiri atau pemilik madhab dari Sunni itu sendiri. Jadi pada masa itu mufasir-mufasir sudah banyak, nah, tetapi kemudian oleh At-Tabari ini dikerucutkan dalam satu model tafsir, yaitu tafsir berriwayah. Sementara mufasir-mufasir lain misalkan kayak Al-Maturidi itu dia tidak hanya menggunakan model berriwayah, ya, tidak menggunakan model berriwayah. At-Tabari ketika memberikan hadis, ya, untuk menafsirkan ayat Al-Quran, itu dia akan mengutip hadis-hadis yang sejalan dengan teologi yang ia anut. Dia akan menolak riwayat-riwayat yang berseberangan dengan pandangannya. Jadi pandangan At-Tabari itu justru akan dianggap sebagai doktrinasi, model doktrin dalam tafsir. Nah, model doktrin dalam tafsir. Karena dia menutup pandangan-pandangan yang berlawanan dengan madhab dia. Jadi hadis-hadis yang dikutip itu hadis-hadis yang sejalan dengan pandangan teologisnya. Nah, ini justru berbeda dari apa yang dilakukan oleh Al-Maturidi. Al-Maturidi justru dia menerima riwayat-riwayat yang kebetulan diriwayatkan oleh kelompok lain, baik dari Mu'tazilah, Syi'i maupun yang lain. Dia tetap menerima pandangan-pandangan itu, menerima pandangan-pandangan itu. Sehingga di sini Al-Maturidi dalam tafsirnya justru dia lebih lebih fleksibel, lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan yang lain. Bahkan dalam menulisnya tafsir Al-Maturidi ini, ya, tafsir Al-Maturidi ini dia menuliskannya hanya matanya saja, teks hadisnya saja. Dia hampir menghilangkan perawi-perawinya. Sehingga secara materi tafsir Al-Maturidi jauh lebih berbobot secara materialnya, ya. Sementara tafsirnya At-Tabari itu dia mencantumkan seluruh periwayatannya. Karena memang dalam tradisi tafsir berriwayah itu pemahaman pertama itu berdasarkan dari kritik sanad. Apabila sanadnya oke, maka riwayatnya akan diterima. Namun bagi Muhammad Saleh ini, ya, itu justru menjadi tidak kaya akan materi. Bahkan Saleh menganggap bahwa At-Tabari mencoba untuk mengaburkan pandangannya, karena hampir dalam tafsirnya At-Tabari sangat minim untuk memberikan pandangannya terhadap ayat Al-Quran itu. Jadi komentar-komentarnya itu sangat sedikit. Jadi dia lebih mengedepankan periwayatan. Nah, jadi dalam hal ini Saleh melihat bahwa At-Tabari justru lebih mengaburkan naskah itu. Jadi pandangan-pandangannya nggak jelas. Jadi untuk menutupi itu. Nah, ini yang kemudian dianggap
Ternyata dalam masa yang sama, seorang At-Tabari dengan Al-Maturidi ini sebenarnya ada dua ulama ya. Jadi tidak hanya menyorot dua orang ini ya. Kalau yang lain sebenarnya masih banyak ya. Hanya dua orang ini, tapi ternyata dalam kajian tafsir lebih terkenal At-Tabari daripada Al-Maturidi. Bahkan naskahnya Al-Maturidi hampir tidak dikenal oleh masyarakat umum. Nah ini. Nah, jadi disinilah yang kemudian ada kritik sejarah. Ya, jadi sudah masuk kritik sejarahnya. Jadi bagaimana sejarah yang selama ini dianggap mapan bahwa At-Tabari ini adalah satu-satunya tokoh yang sangat berpengaruh di masanya dalam kajian tafsir. Ternyata ada tandingannya. Siapa? Al-Maturidi. Tapi ternyata Al-Maturidi justru lebih dikenal sebagai madhab pendiri atau ulamanya madhab teologi ya, madhab Sunni. Jadi tidak dikenal sebagai tokoh tafsir, tetapi tokoh teologi. Nah ini, padahal Maturidi memiliki tafsir. Kan kita tahu ya, ulama-ulama terdahulu itu sangat prolifik, tidak terbatas pada satu keilmuan tertentu. Misalkan Anda Ibnu Katsir saja, mau Anda cek mulai dari tafsir punya, syarah hadis punya, yang lain juga punya lah, tarikh juga punya, kitab tarikh ya. Jadi ulama-ulama terdahulu ulama-ulama yang multidisipliner. Nah, tapi kenapa dalam masa itu abad ke-4 Hijriah itu justru At-Tabari yang sangat dikenal, the most influential of mufassir atau ya, atau komentator of Quran. Kenapa hanya Tabari? Kenapa yang lain tidak begitu dikenal? Nah ini, jadi dia mencoba untuk menampilkan sisi-sisi sejarah yang lain. Nah jadi dalam studi tafsir ini dia mencoba untuk menggali data-data sejarah atau paling tidak mengantarkan kita untuk kritis terhadap sejarah tafsir yang dianggap sudah mapan saat ini. Jadi menurut saya website ini sungguh inspiratif bagi kalian yang memang mau meneliti kajian-kajian tafsir yang menantang lah. Jadi tidak hanya kajian tematik, tapi kajian-kajian yang bersifat historisitas tafsir itu sendiri. Nah di situ. Jadi saya harap dengan membaca website ini kalian bisa mendapatkan pencerahan. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan dalam WA group ya. Mari kita, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.